الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Allah katakan, yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah tambah. Yang tak mau bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, Allah azab. Untuk bersyukur nikmat Allah, kita tidak boleh melihat apa yang lebih diberikan oleh Allah kepada orang lain daripada kita. Kalaulah itu yang menjadi acuan penilaian kita, kita akan menjadi hamba yang kufur. Melainkan kita melihat apa yang paling kecil, yang rendah Allah berikan kepada yang lain selain daripada kita, maka muncullah rasa syukur kita. Karena hari ini kita beragama Islam, kalau kita melihat acuan kenikmatan mereka yang tidak beragama Islam dengan nikmat yang lebih, barangkali kita akan muncul rasa kufur. Tetapi ketika kita melihat saudara kita yang seagama saja masih rendah secara ekonomi, susah secara kehidupannya, sedangkan kita enak, nyaman, tenang, damai dengan nikmat Allah untuk melaksanakan ibadah, maka itu sungguh nikmat yang luar biasa. Maka tugas kita adalah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dan hari ini, hari Jumat yang mulia, Allah berikan nikmat iman dalam hati kita, sehingga di antara saudara yang muslim, satu di antara kita yang mau menghadirkan diri dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ila nur. Penutup dari sekalian Nabi. Maka ada manusia ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat tak ada lagi yang menjadi Rasul. Ada manusia yang mengaku Rasul sesat, dan Rasul adalah pemimpin daripada sekalian Nabi. Dan juga Rasulullah manusia yang paling banyak menghasilkan dakwah, sehingga menebar ke seluruh penjuru dunia tentang keagungan Islam, tentang kebenaran Islam. Dan hari ini 1400 tahun yang silam Rasul wafat, kita bisa menikmati keindahan itu. Maka sebagai umatnya berterima kasih. Caranya adalah ittiba, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rukun khutbah salah satunya adalah wasiat. Wasiat khatib terbaik adalah tentang takwa. Karena bagaimanapun wasiat tentang harta dunia dan tahta sifatnya adalah sementara, sedangkan takwa adalah kekal abadi yang akan kita bawa pulang ke kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berkata, dan carilah bekalmu, maka sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di antara kita ini adalah hamba yang paling bertakwa. Maka tak perlu
hanya untuk sekedar dipandang karena tahta, dipandang hormat karena harta, ingin dimuliakan manusia, sedangkan Allah sudah kasih jalan. Bertakwalah kamu maka Allah akan muliakan. Kalau Allah sudah memuliakan, hamba-Nya ikut memuliakan. Dan takwa ini adalah pangkat yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan, bukan untuk imam, bukan untuk khatib, bukan untuk RT, bukan untuk RW, melainkan Allah sediakan untuk seluruh hamba-Nya yang mau mengerjakan perintah Allah. Mari dan ayo saling mengingatkan satu sama lain untuk mendapatkan pangkat ini, sehingga kita nanti dimuliakan oleh Allah, bahagia di akhirat. Amin. Hadirin sedang dimaklumkan rahimahumullah, FDI Kota Pekanbaru mendidik tema pada Jumat kali ini, yaitu syarat dikabulkannya doa. Sedangkan Allah mengatakan ud'uni istajib lakum, minta padaku akan aku kabulkan. Dan Allah pun mengatakan innallaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah tak akan pernah mengingkari janjinya, ucapannya. Lantas ketika kita berdoa, kenapa doa kita belum dikabulkan? Apakah Allah berbohong dengan firman-Nya? Tidak. Tetapi kadang-kala kebanyakan dari kita membaca doa tidak meminta apa yang kita baca. Baca banyak orang bisa, tapi meminta apa yang dia baca jarang kali orang mau. Bukankah kita setiap sholat walaupun sendiri berjemaah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selalu kita minta. Tapi kadang-kadang kenapa hari-hari kita tak bahagia? Dunia kita tidak bahagia, apalagi belum terjamin tentang akhirat kebahagiaannya, dan terhindar dari api neraka. Kenapa barangkali doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka perlu 3 komponen penting ketika ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada perintah penyembahan kepada Allah melainkan adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah kita beribadah tanpa mengharapkan sesuatu? Tidak. Melainkan ikhlas itu mengharapkan sesuatu, baik sifatnya dunia ataupun ukhrawi akhiratnya, tetapi dilakukan karena Allah. Contoh kita baca Quran, ya Allah, ketika hamba baca Quran, jadikan ini sebagai pahala yang melimpah dan menjadikan sebab murah rezeki. Rezeki itu untuk dunia, kadang-kala kita lihat. Tetapi ketika kita lakukan hanya karena Allah, maka disitulah ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya semata-mata tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan, tetapi ikhlas itu beribadah, beramal karena Allah. Mintanya pada Allah, bukan mintanya pada manusia. Maka ketika kita sholat, bukan sekedar melapaskan niat lillahi ta'ala, tetapi menghadirkan hati kita sholat, menghambakan dalam sujud. Itulah deklarasi seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah. Tak ada yang perlu disombongkan dalam tubuh ini. Allah yang Maha Agung. Maka disitulah kita menyampaikan keikhlasan kita yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kala itu ketika kita berdoa, kita tidak meminta apa yang kita baca, tetapi membaca lapas doa saja, sehingga doa-doa yang kita minta tak Allah kabulkan atau Allah tunda. Maka perlu bagi kita, apapun aktivitas kita yang sifatnya apakah ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho, ketika kita lakukan ikhlas. Bahkan pekan kemarin tema kita adalah beramal yang menjadikan ibadah, pekerjaan yang menjadikan ibadah, maka niat ikhlas dimulai. Maka bagi kita seorang bapak yang menafkahi anak, ketika kita ikhlas hanya untuk menafkahi anak, supaya anak bisa menutup aurat dengan baik, supaya anak mendapatkan pendidikan
agama yang benar, maka apa yang kita kerjakan Allah jadikan sebagai ibadah. Maka perlu konsepnya untuk doa kita dikabulkan. Pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah rezeki yang halal. Ini yang penting. Dalam hadis Nabi, Inna Allah Ta'ala tayyib, la yuqbalu illa Allah tayyib. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima yang tidak baik. Dan dalam Al-Quran pun dijelaskan, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah. Artinya rezeki itu boleh kita nikmati, tapi caranya apa? Halalan tayyiban, halal lagi baik. Maka rezeki yang halal perlu dijemput dan dicari. Banyak kadang-kala pekerjaan yang tidak halal lebih menggiurkan pendapatannya. Hari ini banyak, bahkan jadi kurir narkoba sebentar saja kita bisa jadi kaya. Tapi itu halal tidak. Maka jangan sangka ketika ada terlihat barangkali beragama Islam, bagus ekonomi tapi tak sholat, barangkali hatinya tertutup oleh Allah karena rezeki yang diambilnya tak halal. Maka hindari pendapatan-pendapatan yang haram. Bahkan pendapatan yang subhat, yang meragukan tentang halal dan haramnya, hindari supaya doa-doa kita terjawab. Maka kadang-kadang kita minta Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh. Kita ajarkan anak kita, kita didik anak kita, kita hantarkan anak kita ke guru mengaji, ke pesantren. Tapi kadang-kadang yang kita harapkan tak terjadi. Mewah anak kita kasih, biaya sekolahnya mahal, tapi kenapa doa kita belum Allah ijabah? Barangkali asupan fisiknya mendapatkan hal yang tidak halal. Maka perlu sebagai ayah, orang tua, maka berilah anak kita, keluarga kita rezeki yang halal, sehingga dengan rezeki yang halal akan Allah berikan rasa yang cukup, tenang dan tentram. Dan disitulah setiap apa yang kita minta Allah kasih, karena apa yang kita makan adalah halal. Bahkan kepada Nabi pun Allah katakan, Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malis sholihan. Wahai sebagai Rasul, makanlah daripada yang kebaikan, wa'mal sholihan, dan lakukan kebaikan. Artinya perintah memakan yang halal bukan untuk kita umat Nabi Muhammad saja, melainkan untuk hamba Allah sebenarnya. Diperintahkan untuk mencari nafkah yang halal, menjemput rezeki yang halal. Hindari perkara-perkara yang mendatangkan subhat, bahkan haram. Hindari supaya nanti doa-doa kita dijawab oleh Allah. Yang ketiga, waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab ini banyak terjadi. Salah satunya di sepertiga malam. Sepertiga malam ketika kita sebelum subuh, barangkali terbangun jam 4, tahajud, sambung 2 rakaat, minta. Bagaimana kalau kita minta lebih banyak daripada sujud kita? Allah tak melarang. Allah tak melarang. Tapi iya, karena aku yang nasta'in. Sembah dulu, sujud dulu, baru minta. Mau minta sebanyak apapun, minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah tak akan miskin mengabulkan doa yang kita minta sebanyak apapun. Salah satu doa waktu adalah seperti apa? Waktu yang lain apa? Bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka, puasa sunnah kita ketika hidangan sudah ada, sudah berdoa, walaupun itu 1 menit. Berdoa antara orang azan dan iqamah, maka tidak ada masalah ketika mungkin kita telat untuk melaksanakan sunnah qabliyah. Datang
Kalau di waktunya 1 menit mau iqamah, terburu-buru sunnahnya, sudah padahkan tangan minta pada Allah. Waktu saja minta. Jangan ucapkan dengan bahasa Indonesia, tapi sampaikan dalam hati apa yang kita minta. Curhat saja sama Allah. Tak ada masalah. Itu adalah waktu-waktu yang diijabahkan. Hadirin sedang Jumat rahimahullah. Maka perlu kadangkala kita sudah pandai baca doa, tapi belum pandai meminta. Hafal doanya, tapi tak tahu tujuan doa. Maka berdoalah apa yang kita pahami. Kalau memang rasanya tak hafal dengan bahasa Arabnya, sampaikan dengan bahasa yang kita paham. Bahasa Timur kita sampaikan Allah paham. Bahasa Arab kita sampaikan Allah paham. Sampaikan saja apa yang kita minta. Minta anak yang saleh, minta istri yang salehah, minta jadi kaya, tidak ada masalah. Niatkan kaya itu jadi dermawan. Minta kita diberangkatkan haji, memang barangkali belum target kita, belum daftar barangkali. Tapi ketika Allah memanggil, ada keajaiban daripada Allah. Maka 3 syaratnya secara global, tetapi secara terperincinya masih banyak. Tetapi 3 ini kita pegang. Bagaimana doa ini bisa dikabulkan? Yang pertama, beribadahlah karena Allah, yaitu ikhlas. Beribadah karena Allah, mengharapkan sesuatu karena Allah. Mau kita punya mobil, mintanya sama Allah, bukan minta sama hukum, apalagi minta kepada atasan. Apa yang kita minta sifatnya dunia, minta ya Allah rumah. Keluarga saya sudah butuh rumah, ya Allah silakan minta sama Allah. Allah kasih, jangan. Tapi ikhlas meminta karena Allah. Yang kedua adalah makan, cari rezeki yang halal, hindari yang syubhat, bahkan yang haram. Maka bekerja karena Allah, maka disitulah rezeki yang halal kita dapatkan. Yang ketiga, minta di waktu-waktu yang tepat. Bukannya kita harus boleh minta setiap waktu, boleh. Apakah tidak dikabulkan oleh Allah? Pasti dikabulkan. Tetapi ketika ada waktu dan tempat, menspesialkan, artinya Allah melihat ikhtiar kita dalam berdoa, menyempatkan waktu dalam berdoa. Bahkan sepanjang jalan kita boleh berdoa. Di atas motor, di atas mobil, dan sedang nyetir, silakan berdoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi akibat bagi kita semua, dan hendaknya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Kalaulah Allah tunda, hendaknya kita menikmati doa kita itu di masa dunia. Kalaupun tidak dikabulkan oleh Allah, kita minta doa itu dikabulkan di akhirat, yaitu kebahagiaan di akhirat yang hakiki, yang kekal tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kebahagiaan dan puncak dikabulkan doa kita. Maka jangan berkecil hati, Pak. Kalau rasanya doa yang 1000 kali kita panjatkan kepada Allah, kabulkan. Barangkali Allah tunda sampai waktu yang tepat. Kalau tidak di dunia, yakinlah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Kebahagiaan itulah yang dicari semua umat muslim di dunia. Kebahagiaan akhirat yang tidak diasal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru yaumil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سوءك يا الله. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.